untuk perhitungan secara langsung, maka nilai yang ada di sini nggak bisa kita pakai gitu ya. Kan di sini ada maksimum point stress, ada break point strain, ada elastic modulus, ada yang modulus, ada initial elongation. Nah, nilai-nilai ini misalnya ini elastic modulus. Ini nggak mungkin nilai modulus elastisitasnya itu 7,3 kg force per centimeter persegi gitu. Jadi nilainya memang harus kita hitung gitu ya. Tapi kalau yang sudah diprogram memang beberapa UTM yang misalnya seperti yang di LIPI yang pernah saya sampaikan juga, maka data itu bisa dipakai gitu ya. Jadi nanti kalau ada yang penelitian mengenai mungkin papan komposit, kemudian ada pengujian sifat mekanisnya, maka kalau memakai UTM kita, maka harus dihitung lagi gitu ya, jangan pakai nilai yang ada di sini. Kemudian selanjutnya itu adalah data hasil pembacaan alat gitu ya. Ini ada data nomor sampai ke bawah. Ini saya ngomong, kalian maunya buka juga filenya ya. Bisa nggak dibuka bersamaan? Kalau dari handphone kayaknya nggak bisa, Bu. Bisanya cuma ngelihat slide Ibu. Ya, kalau dari handphone ya agak susah juga mengerjakan ini ya. Excel-nya dari WPS Office yang aplikasi yang ada itu, ya kan? Kalau menurut saya sih agak susah gitu. Memang harus kerja di Excel. Ya, walaupun tidak laptop atau komputer ya gimana ininya lah. Ya paling nggak praktikum ini kalian yang pegang laptop ya bisa sekalian, ya. Jadi bisa sekalian dikerjakan gitu. Yang masih lewat HP ya mungkin agak kesulitan, tapi paling nggak lihat dulu caranya gitu ya. Baik, Bu. Oke, di sini ada data nomor. Data nomor ini adalah pembacaan tiap titik beban dan defleksi yang terjadi gitu ya. Misalnya data nomor 1, elongasinya nih ada. Elongasi itu, nah ini beberapa istilah yang sebenarnya merujuk hal yang sama ya. Mau ditulis elongasi, elongation, ini sama dengan defleksi yang terukur atau displacement, atau ada yang menyebut mungkin deformasi, sama saja gitu ya. Pokoknya lenturan yang terjadi itu berapa besarnya ini yang di kolom B ini. Kemudian ada pembacaan alat berupa beban gitu ya, beban. Terus kalau dilihat seperti ini nggak usah bingung. Oh ada negatif Bu bebannya misalnya nanti ya ketika menguji, ini boleh diabaikan saja karena sebenarnya pada saat kita mulai menguji peralatan atau alat itu juga dia masih seperti mencari ini ya titik stabilnya gitu ya. Jadi yang minus, yang masih belum stabil di sini, ini biasanya diabaikan saja gitu ya. Diabaikan dan tidak mempengaruhi ini sebenarnya dengan nilai yang akan kita cari gitu. Jadi ini adalah data yang terekam originalnya, maksudnya aslinya gitu ya. Pada saat 0 ininya bebannya sekian gitu ya, ini boleh diabaikan. Nanti mungkin mulainya ini kira-kira di sini. Harusnya peralatannya kalau dia bisa disetting dengan baik gitu ya, tidak ada apa ini namanya ya, semacam bias gitu. Jadi harusnya mulainya dari elongasinya 0, loadnya juga 0 gitu ya, bebannya juga 0. Ini baru bergerak dia nanti misalnya 0,0 sekian gitu ya. Ini untuk UTM kita biasanya satuannya masih dalam milimeter gitu ya. Kemudian loadnya dalam kilogram force atau kilogram. Kemudian ini adalah data yang akan kita pakai untuk menentukan atau menghitung MOE dan MOR-nya. Sebenarnya lebih ke MOE karena kan kita menggunakan nanti ada perubahan beban per perubahan defleksi. Sekalian buka juga ininya ya, rumus MOE yang sudah diberikan kemarin ya. Kemudian data ini terus sampai ke bawah sampai selesai ya ini. Kemudiannya ini tergantung lah
tergantung jenis kayu yang diuji. Ini sampai 700 titik pembacaan data gitu. Kemudian dilihat lagi, ada lagi satu sheet yang lain ya. Nah, ini adalah nilai yang sudah dikoreksi gitu ya. Kalau tadi kan ini masih kok ada nilai minus gitu, bebannya kan nggak mungkin gitu ya. Nah, ini adalah yang sudah diluruskan, ditarik sehingga dapat perpotongan gitu. Nah, ini sebenarnya untuk menghitung nanti MOE dan MOR-nya kita boleh pakai data ini juga, nggak masalah gitu ya. Data yang aslinya juga nggak masalah. Kalau kita mau melihat grafik asli dari pengujian itu, ya kerjanya dari sebelum dikoreksi ininya ya. Saya biasanya kerjanya juga dari sini saja. Bu, saya mau yang dari sini aja. Bisa juga, nggak masalah. Karena yang mau kita lihat hanya kemiringan garis, bukan titik-titik awal di pengujian itu, gitu ya. Kemudian untuk yang terakhir tadi, di bawah juga dia memberikan hasil pembacaan untuk beban maksimum. Ini ya. Nih. Pada saat beban maksimum itu misalnya 265 itu displacement-nya terukur atau elongasinya terukur 9,2 mm gitu ya. Kemudian break point-nya ada 259. Break point ini sebenarnya jadi ada kayu itu yang belum mencapai beban maksimum, sebenarnya dia sudah rusak, patah gitu ya. Nah, nanti untuk menentukan MOR kita kan butuh nilai beban maksimum gitu. Nah, nilai beban maksimum ini nanti boleh dilihat dari grafik, nanti sesuaikan dengan ini, kira-kira gimana dia titik tertingginya gitu. Bu, boleh pakai ini aja nggak Bu, yang maksimum ini? Boleh ini saja gunakan juga nggak masalah ya. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas lah ya, ini kan hanya melihat ini aja ya. Kalau kita menguji di UTM kita untuk memperoleh nilai MOR, inilah data yang kita dapatkan dari hasil pembacaan alat. Data ini sebenarnya kita perlukan hanya untuk menentukan satu titik, gitu ya. Satu persamaan garis, nanti yang kemiringan garisnya kita gunakan atau kita masukkan ke rumus MOE. Nah, setelah ini apa yang kita kerjakan? Karena kita butuh kemiringan garis yang diplotkan dari, ini kan antara beban dan displacement ya, atau beban dengan defleksinya. Nah, kalau kalian lihat rumus MOE itu, ada yang masih ingat apa rumusnya? Ada di situ komponennya P per Y gitu ya. Nah, bebannya yang dipakai adalah beban ini. Jadi delta P, perubahan beban yang menyebabkan berapa perubahan defleksinya. Sehingga memang kalau delta P per delta Y itu adalah kemiringan garis. Nah, itu yang mau kita ambil nilainya dari sini. Caranya bagaimana? Kita kerjanya harus diingat dulu dalam satuan apa, sehingga nanti nilai yang kita peroleh itu tidak salah. Biasanya kan kilogram per sentimeter persegi gitu ya. Jadi milimeter ini ubah dulu ke sentimeter. Tinggal ini saya demonstrasikan langsung, nanti kalau yang ada ininya bisa dicoba langsung ya. Jadi untuk memudahkan, tambahkan satu kolom di samping elongasinya, kemudian mungkin kasih ini ya. Jadi ini sudah dalam sentimeter gitu ya. Nih, untuk mengubah ke sentimeter kan kita cukup bagi 10 ya. Nah, ini mah pelajaran SD ini. Sudah, ini jadi data yang dari pembacaan tadi yang masih dalam milimeter ubah ke sentimeter. Ini tinggal di copy ke bawah gitu ya. Copy ke bawah sampai pengujiannya selesai. Oke, ini kita dapat nilainya ya. Udah dapat nilainya, kemudian kan kita memplotkan, kita sudah tahu ya grafik umum dari pengujian sifat mekanis itu bentuknya seperti apa.